Ahmad Labib Asrori, seorang pemuka agama dan mantan ketua DPRD Kabupaten Magelang, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mungkit pada 3 Februari tahun 2025. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap 4 santriwati di Pondok Pesantren Irsyadul Muqtadien, Tempuran, Magelang. Selain hukuman penjara, ia diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp290,46 kepada para korban, dengan Rp50 juta telah dibayarkan melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Majelis Hakim menilai perbuatan Labib sangat merusak masa depan para korban serta mencoreng nama baik ulama, santri, dan pondok pesantren. Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun penjara. Penasihat hukum Labib menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan langkah banding karena kliennya merasa tidak bersalah. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Ribuan anggota Gerakan Pemuda Kabah GPK, Aliansi Tepi Barat memadati area sekitar Pengadilan Negeri Mungkit untuk mengawal sidang putusan. Mereka menyuarakan tuntutan keadilan dan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Sampai informasi terakhir yang tersedia, setelah divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi kepada korban, pihak Ahmad Labib Asrori masih mempertimbangkan banding. Tekanan publik cukup besar. Banyak ormas, seperti Gerakan Pemuda Kabah, ikut mengawal proses hukum agar tetap adil. Sampai April tahun 2025, belum ada kabar resmi apakah banding benar-benar diajukan atau bagaimana keputusan akhirnya di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Hingga akhir April tahun 2025, belum ada informasi resmi mengenai apakah Ahmad Labib Asrori telah mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mungkit pada 3 Februari tahun 2025. Penasihat hukumnya sebelumnya menyatakan bahwa mereka masih mempertimbangkan langkah banding karena kliennya merasa tidak bersalah. Sementara itu, Gerakan Pemuda Kabah GPK Aliansi Tepi Barat terus mengawal kasus ini. Pada 12 Februari tahun 2025, mereka melakukan audiensi dengan Polresta Magelang, mendesak penanganan tegas terhadap kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dan mendorong aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam mencegah kejadian serupa di masa depan. Setelah vonis berat dijatuhkan kepada Ahmad Labib Asrori pada awal Februari 2025, suasana pondok pesantren Irsyadul Muqtadien tidak lagi sama. Hari-hari berjalan di bawah bayang-bayang pemberitaan, rasa kehilangan, serta ketidakpercayaan yang menghantui para santri dan pengurus pondok. Masyarakat sekitar, yang dahulu menaruh hormat tinggi pada sosok Labib sebagai ulama dan tokoh masyarakat, kini terbelah. Sebagian tetap bertahan membelah, mempercayai Labib sebagai korban fitnah. Sebagian lainnya mendukung langkah hukum, menganggap vonis 15 tahun sebagai bentuk keadilan yang mesti dihormati. Di balik jeruji besi, Labib Asrori dikabarkan tetap menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Penasihat hukumnya dalam beberapa kesempatan pers mengatakan mereka sedang mempertimbangkan banding. Namun hingga penghujung April tahun 2025, tak ada kabar resmi bahwa upaya hukum itu benar-benar diajukan. Waktu terus bergulir, dan diam-diam peluang banding perlahan mengecil. Gerakan Pemuda Kabah GPK Aliansi Tepi Barat, yang selama ini menjadi salah satu pendukung moral terbesar bagi korban, tidak tinggal diam. Pada pertengahan Februari tahun 2025, mereka melakukan audiensi resmi ke Polresta Magelang. Dalam pertemuan itu, mereka mendesak agar aparat penegak hukum mengawasi lebih ketat pondok pesantren di wilayah Magelang dan sekitarnya. Mereka juga mendorong lahirnya protokol pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Sebagai respon, pemerintah Kabupaten Magelang mulai menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak berbasis pesantren. Ini langkah kecil, tetapi menjadi simbol bahwa tragedi ini membangkitkan kesadaran baru, bahwa tempat yang dianggap suci pun tak boleh luput dari pengawasan. Di tengah semua itu, para korban 4 santriwati yang memberanikan diri melaporkan kekerasan yang mereka alami, memilih untuk menarik diri dari sorotan publik.
didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Mereka menjalani pemulihan panjang, beberapa di antaranya difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di tempat baru yang lebih aman. Nama Ahmad Labib Asrori mungkin akan terus menjadi perdebatan, pahlawan bagi sebagian kecil, pelaku kejahatan bagi yang lain. Tapi yang pasti, kasus ini meninggalkan luka mendalam, bukan hanya untuk individu, tetapi untuk seluruh ekosistem keagamaan di wilayah itu. Meski putusan hakim telah diketuk, riak di permukaan masyarakat tak pernah benar-benar reda. Setiap minggu, pertemuan-pertemuan kecil digelar di warung kopi, di masjid, di balai desa memperbincangkan kasus Ahmad Labib Asrori. Di dunia maya, berita ini masih bergulir, kadang muncul dengan tajuk baru, kadang surut namun tak pernah benar-benar menghilang. Pihak keluarga Labib, setelah melalui banyak tekanan batin, mulai menunjukkan pergerakan. Dalam sebuah wawancara terbatas yang dilakukan oleh media lokal, salah satu anggota keluarganya menyatakan bahwa mereka sedang menyusun berkas pengajuan banding. Namun langkah itu membutuhkan waktu karena masalah teknis dan upaya mencari keadilan yang lebih adil. Namun waktu terus berjalan, hukum memiliki batas waktunya sendiri. Bila dalam beberapa bulan setelah putusan tetap tidak ada upaya banding, maka vonis 15 tahun penjara akan berkekuatan hukum tetap inkrah. Sementara itu, korban dan keluarganya mencoba merajut kembali hidup yang tercerai-berai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengungkapkan bahwa pemulihan trauma para santriwati memerlukan waktu bertahun-tahun. Tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan jarak waktu. Sebagian luka, diam-diam, berakar menjadi ketakutan permanen. Pemerintah Kabupaten Magelang, bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren akhirnya membentuk tim audit internal. Mereka melakukan kunjungan mendadak ke sejumlah pondok, memeriksa standar perlindungan santri, keamanan lingkungan, serta meminta pondok-pondok itu untuk membuka ruang pengaduan yang bebas dari tekanan. Kisah ini bukan hanya tentang satu pondok atau satu pelaku. Ini tentang sistem yang selama bertahun-tahun terbungkus kesantunan, ketaatan, dan rasa hormat hingga kadang membutakan mereka yang ada di dalamnya. Terhadap penyalahgunaan kekuasaan, malam-malam di tempuran kini terasa lebih hening. Tapi di balik keheningan itu, ada anak-anak muda yang mulai berani bertanya, siapa yang akan menjaga kami? Jika yang kami percayai justru menjadi ancaman. Mungkin dari luka ini, lahir keberanian baru. Keberanian untuk mengubah dunia yang selama ini hanya menerima tanpa bertanya. Di sebuah ruang pemulihan milik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, 4 gadis muda duduk dalam lingkaran kecil. Mata mereka sering bertemu satu sama lain, seolah-olah saling menguatkan tanpa kata. Mereka adalah santri-santri yang dulu hanya dikenal sebagai anak-anak biasa di pesantren. Tidak ada yang istimewa dari mereka di mata dunia luar. Hingga keberanian mereka melaporkan Ahmad Labib Asrori mengguncang pondok, kota, bahkan nama besar yang selama ini menaungi mereka. Proses penyembuhan mereka jauh dari kata mudah. Mereka bukan hanya melawan trauma pribadi, tetapi juga tekanan sosial. Cibiran bahwa mereka mencemarkan nama baik pesantren, tuduhan bahwa mereka mencari sensasi, dan bahkan ancaman diam-diam dari simpatisan sang pelaku. Di sesi konseling itu, satu persatu mereka mulai berbicara. Seorang di antaranya, sebut saja namanya Amina, berkata dengan suara bergetar, "Dulu aku pikir aku akan mati kalau aku bicara. Sekarang aku tahu, kalau aku diam, aku akan mati pelan-pelan di dalam." Kalimat itu memecahkan tangis dalam ruangan itu. Tapi bukan tangis ketakutan, melainkan tangis keberanian. Setiap kata yang keluar adalah pemberontakan kecil terhadap luka yang mereka pikul terlalu lama. Di luar sana, dunia mungkin melihat mereka hanya sebagai korban kasus. Tapi di dalam ruangan itu, mereka adalah pejuang. Setiap malam, mereka menulis surat untuk diri mereka sendiri, kata-kata penguatan, doa-doa kecil untuk keberanian esok hari. Beberapa dari mereka bermimpi menjadi guru, menjadi aktivis, bahkan menjadi pengacara agar suatu hari nanti tak ada lagi anak perempuan yang harus berdiri sendirian melawan ketidakadilan dalam sunyi. Dari luka, lahir kekuatan. Dari kehancuran, tumbuh keberanian baru. Ahmad Labib Asrori mungkin telah dijatuhi hukuman. Tapi lebih dari itu, dalam cerita ini, keadilan yang sejati adalah ini, anak-anak itu menemukan kembali suara mereka. Dan suara itu, kini,
tak akan bisa dibungkam lagi. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang telah berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, kini menghadapi ujian berat, setelah kasus yang melibatkan Ahmad Labib Asrori mencuat ke permukaan. Sebagian besar pondok pesantren di Indonesia mulai menilai kembali sistem mereka. Kepercayaan yang selama ini diberikan kepada para pengasuh dan ulama yang berada di posisi kekuasaan mulai dipertanyakan. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi soal pengelolaan moral dan etika di dalam dunia pendidikan agama yang seharusnya mengayomi dan melindungi. Di Magelang, beberapa pondok mulai menunjukkan niat untuk berubah. Mereka membentuk tim evaluasi internal yang bertugas untuk menilai sistem pengawasan, mengatur ulang kurikulum yang berfokus pada pendidikan karakter dan perlindungan anak, serta memperkenalkan mekanisme pelaporan yang lebih transparan. Namun, perubahannya tidak selalu mudah. Banyak pengasuh pondok yang merasa bahwa perubahan ini datang terlalu cepat, mengancam cara tradisional mereka yang selama ini dipandang sakral. Beberapa dari mereka merasa bahwa pondok pesantren selama ini telah menjaga prinsip-prinsip Islam yang benar, dan perubahan ini terlalu dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Namun, dunia luar tidak bisa diabaikan. Reaksi terhadap kasus Labib Asrori mengirimkan gelombang besar ke seluruh penjuru negeri. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mulai memanggil perwakilan dari sejumlah pondok pesantren untuk berbicara tentang perlindungan anak, penanganan kekerasan seksual, dan transparansi manajemen pesantren. Selama bertahun-tahun, banyak pesantren yang menganggap pengetahuan agama sebagai satu-satunya prioritas. Pendidikan tentang perlindungan diri, kesadaran tentang hak-hak anak, serta sistem pengaduan yang aman seringkali diabaikan. Banyak santri yang dipaksa untuk mengikuti peraturan tanpa ruang untuk bertanya, tanpa pemahaman tentang apa yang seharusnya mereka terima atau tidak terima sebagai bagian dari proses pendidikan. Kini, dengan adanya awareness yang lebih besar tentang pentingnya perlindungan santri, beberapa pesantren mulai mengimplementasikan program pelatihan untuk para pengasuh dan pengurus tentang bagaimana cara menjaga etika dan kepercayaan yang tidak boleh disalahgunakan. Kurikulum pun mulai diperkaya dengan materi yang mengedukasi tentang batasan fisik dan emosional yang harus dihormati, serta bagaimana cara berbicara dengan santri secara jujur dan terbuka. Pondok pesantren terbesar di Jawa Tengah, yang telah lama diikuti oleh ribuan santri, bahkan mulai memperkenalkan sistem konseling psikologis bagi para santri. Mereka sadar bahwa pendidikan agama bukan hanya tentang mengajarkan ilmu fiqh dan tafsir, tetapi juga tentang membentuk manusia yang utuh, sehat secara mental dan fisik. Namun, proses ini tidak akan mudah. Sebagian pesantren, terutama yang lebih tradisional, tetap bergeming dengan cara mereka yang lama. Mereka merasa bahwa perubahan ini adalah ancaman bagi keutuhan nilai-nilai pesantren yang telah mereka perjuangkan selama berabad-abad. Namun mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Kasus Labib Asrori adalah titik balik yang membawa pemikiran baru tentang bagaimana pesantren bisa tetap relevan dan aman bagi generasi mendatang. Mungkin perubahan ini tidak akan terlihat secara instan, tetapi pondok pesantren kini berada di persimpangan jalan, melangkah maju dengan cara yang lebih modern dan terbuka, atau bertahan dengan cara lama dan terus menghadapi risiko yang sama. Di sini, pondok pesantren harus memilih, apakah mereka akan terus menutup pintu terhadap perubahan yang datang, atau apakah mereka akan membuka jalan baru yang lebih adil dan aman bagi anak-anak yang mereka didik. Ketika vonis 15 tahun penjara dijatuhkan kepada Ahmad Labib Asrori, bukan hanya dirinya yang merasakan dampaknya, keluarga dekatnya, yang selama ini bangga dengan status sosialnya, kini harus menanggung rasa malu yang tak terbayangkan. Istri Labib, yang selalu berada di belakangnya, merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Mereka telah membangun kehidupan yang tampaknya sempurna. Sebagai pasangan hidup, ia mengira bahwa setiap masalah bisa dihadapi bersama. Namun kali ini, badai itu datang dalam bentuk yang sangat berbeda. Meskipun ia terus menegaskan bahwa suaminya tidak bersalah, tekanan dari masyarakat sekitar, teman-teman, bahkan keluarga besar mulai menghancurkan ketenangan yang sebelumnya mereka nikmati. Keberadaan anak-anak Labib semakin membuat hati sang istri terhimpit. Anak-anak yang dulu
sering dipandang dengan penuh kebanggaan kini, menjadi bahan pembicaraan, menjadi objek simpati dan sekaligus cemoohan. Mereka, yang tak tahu banyak tentang dunia luar, harus menerima kenyataan bahwa ayah mereka kini adalah seorang terpidana. Dalam beberapa pertemuan tertutup, istri Labib mengungkapkan perasaannya yang terluka, tetapi tetap berusaha menunjukkan sikap tegar. Aku tidak tahu bagaimana dunia akan melihat kami ke depan, tetapi aku harus tetap berada di sini. Untuk anak-anakku, ujarnya dengan suara bergetar. Ia memegang erat harapan bahwa suatu saat nanti akan ada keadilan yang membuktikan bahwa suaminya tidak bersalah. Meskipun saat ini dunia menganggapnya sebaliknya, namun, untuk beberapa anggota keluarga besar yang lainnya, beban ini tidak bisa lagi ditanggung. Beberapa dari mereka memilih untuk menjauh, merasa terlalu berat untuk terus mendukung Labib. Mereka tak sanggup menghadapi penghakiman yang tak kunjung berhenti dari masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sekitar pesantren, yang dulu memandang Labib sebagai sosok panutan, kini terbelah menjadi dua kubu. Ada yang terus mendukung, mungkin karena rasa solidaritas, atau mungkin karena mereka merasa tidak ingin menyalahkan sosok yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari komunitas. Tetapi ada pula yang merasa sangat kecewa, bahkan marah. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai pendidik dan pemimpin agama, ternyata terlibat dalam sebuah kejahatan yang begitu mengejutkan. Masyarakat yang terbelah ini terus bergolak. Sebagian orang berusaha melupakan nama besar yang pernah dimiliki Labib, sementara yang lain merasa harus mempertahankan reputasi pondok pesantren yang sudah lama dikenal baik di daerah mereka. Para pendukung Labib, walaupun sedikit, tetap berusaha menjaga kepercayaan mereka pada kebaikan sang pelaku. Mereka yakin bahwa Labib adalah korban dari fitnah yang dirancang dengan tujuan tertentu. Namun, mereka harus berhadapan dengan kenyataan pahit, bahwa hampir semua bukti menunjukkan kebalikannya. Beberapa orang yang mulai merasakan perasaan bersalah karena pernah memberi dukungan pada Labib, mulai berbicara lebih terbuka. Mereka mulai meragukan klaim ketidakbersalahan Labib, dan ini memperburuk ketegangan dalam komunitas. Mereka merasa bahwa mereka terlalu lama membela sesuatu yang salah, dan kini mereka berusaha mencari jalan untuk menebus rasa bersalah mereka. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, banyak yang mulai berfokus pada perubahan yang lebih besar. Bagaimana agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di pesantren-pesantren lain. Lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat mulai lebih terbuka dalam menyuarakan pentingnya pendidikan tentang kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ada harapan bahwa, meskipun telah terlambat, kasus ini bisa menjadi cambuk untuk perubahan yang lebih baik di masa depan. Namun, dampak psikologis dari tragedi ini bagi keluarga Labib dan masyarakat sekitar akan terasa panjang. Mereka yang dulu terhubung melalui ikatan agama dan sosial kini harus berjuang dengan perasaan kehilangan dan kekacauan identitas. Ketika semua yang mereka percayai runtuh, apakah mereka bisa kembali berdiri tegak?